Iya, tapi kan belum menjawab pertanyaan pokok kan. Maksudnya pertanyaannya, Anda menikah apa tidak? Terus jawabannya, saya tidak dinasti di situ. Kan apa ini namanya jaka sembung ya, nggak nyambung. Pertanyaannya memukul, jawabannya berdinas. Gitu. Kan, Kita ini bisa tidur nyenyak kalau malam. Dari rumah saya bisa aman datang ke sini. Antara lain karena kerja apa? Ya polisi. Tapi kita juga tidak ingin otoritas penegakan hukum kita dikotori oleh personil-personil busuk. Nah, kita Itu poinnya. personil-personil busuk itu yang harus kita minta pertanggungjawabannya. Tinggal itu aja kita sesalkan aja fitnah-fitnahan orang yang bermacam ragam itu ada dibuat video-video potong-potongan dimasukin ke TikTok dan lain-lain bla bla bla. Menurut saya terlalu norak ya bro. Artinya kita janganlah menghakimi orang yang tidak bersalah. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama, saudaraku semua, para advokat seluruh Indonesia dan seluruh kalangan netizen, kita nanti adakan aksi demo damai bersama di minggu pertama bulan November. Kita adakan aksi demo di Mabes Polri dan Menkumham. Karena apa? Ini harus dibuka terang-terangan kasus ini supaya tidak ada korban-korban selanjutnya seperti 7 anak bangsa yang terpenjara gara-gara ulah kebusukan para penegak hukum sendiri. Kelihatan dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim dan tanpa dilengkapi dengan scientific crime investigation menjadi hukuman seumur hidup. Ini pelanggaran HAM berat. Saya himbau dengan baik, kami berikan kesempatan untuk bertobat dan mengakui apa yang terjadi tahun 2016 lalu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lemonas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Dapat saya sampaikan ya bahwa perkembangan kasus daripada 7 terpidana, sebagaimana kita tahu bahwa untuk persidangan peninjauan kembalinya sudah selesai. Saat ini kita sedang menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap mereka. Tentunya sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum dari mereka, kita berharap yang terbaik bahwa perjuangan yang sudah kita lakukan dan selaku kuasa hukum, saya pikir kita sudah maksimal. Kita melakukan pembelaan, kita sudah melakukan apa yang patut kita lakukan. Ya, saya pikir tinggal kita menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap para 7 terpidana ini. Ya, khususnya untuk Sudirman, rencananya minggu depan kami akan coba mengecek kembali surat permohonan kami kepada Dirjen Pas dan juga kepada Kalapas Kesambi tentang permohonan kami untuk diadakan pemeriksaan kesehatan bagi Sudirman. Kami berharap permohonan kami dapat dikabulkan sehingga kita dapat memberikan pemeriksaan kesehatan ya fisik kepada Sudirman. Dengan demikian sambil menunggu proses PK ini kita dapat tetap memberikan perhatian kepada 7 terpidana. Secara rutin kami berkomunikasi dengan mereka dan kami tetap menjaga mereka supaya tetap memberikan semangat ya tentunya supaya keadilan bagi mereka dapat dipelore ya oleh mereka melalui putusan di PK Mahkamah Agung yang akan datang. Demikian. Kondisinya Pak Aibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau, ya kita makan bersama juga dengan keluarganya. Saya kira no problem, gitu, tidak ada masalah. Tinggal itu aja kita sesalkan aja fitnah-fitnahan orang yang bermacam ragam itu ada dibuat video-video potong-potongan dimasukin ke TikTok dan lain-lain bla bla bla.
menurut saya terlalu norak gitu. Artinya kita janganlah menghakimi orang yang tidak bersalah. Kalau seumpamanya dia merasa, klien saya merasa bersalah, ya silahkan proses hukum, karena ada jalurnya. Ini nggak ada di proses hukum, mereka tuduh ini, tuduh itu, nggak bisa loh seperti itu. Polisi aja yang bisa perkara itu kan diperiksa lagi yang lain, saksi-saksi lainnya ada yang mau lihat nggak. Nah, kalau memang itu nggak bisa dihentikan juga gitu loh. Hari ini acaranya kesimpulan, ada titik kesimpulan, dan tadi saya sudah buat kesimpulan dan saya menyimpulkan bahwa termohon 1 dan termohon 2, artinya Mabes Polri dan Polda Jawa Barat, tidak bisa membuktikan apa hubungan handphone itu dengan kejahatan yang dituduhkan oleh pihak Polda Jawa Barat kepada 8 terpidana. Jadi sampai pada akhir sekarang ini pihak kepolisian termohon 1 dan termohon 2 ini tidak mampu dan tidak mau membuka isi percakapan yang ada di handphone. Itu artinya ke-6 handphone yang disita itu ya secara hukum tidak bisa dibuktikan ada kaitannya dengan kejahatan. Itu artinya barang itu tidak memiliki hak untuk disita. Apalagi pihak kepolisian mengatakan bahwa masih dipergunakan untuk 3 DPO. Sementara isi percakapan yang ada di dalam handphone saja tidak bisa dibuktikan apa hubungannya dengan kejahatan untuk melakukan pengejaran terhadap 3 DPO. Nah, harus bisa dibuktikan dulu isinya apa. Kalau memang ada bermuatan kejahatan di sana, janjian untuk melakukan pembunuhan, maka barang tersebut boleh disita. Tapi namun ya, jika tidak bisa dibuktikan ada hubungannya dengan kejahatan, untuk apa dilakukan penyitaan? Justru kita menduga dengan dilakukannya penyitaan justru mempermudah pihak dari kepolisian untuk menyembunyikan kebenaran selama-lamanya. Halo, salam hormat untuk saudaraku sejawat yang ada di seluruh Indonesia. Menanggapi statement Bang Herwanto, saudara sejawat, sebenarnya kita berpikir ada apa di balik itu semua dan kenapa gugatan tersebut ditolak. Kalaupun memang 6 handphone dan CCTV tidak mau dibuka, setidaknya isi percakapan saja tolong dibuka. Ternyata nggak dibuka juga dengan alasan untuk mencari 3 DPO. Itu kata mereka, institusi Polri yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya hal seperti itu tidak masuk akal, saudara-saudara semua. Ada apa kok sampai serapi mungkin untuk tidak membuka CCTV dan 6 handphone yang disita? Ada apa di situ, saudaraku semua? Nah, maka sesuai dengan kesepakatan kita bersama, nanti di bulan November, minggu pertama, hari Senin, kita buktikan seluruh advokat se-Indonesia, kita bergabung, kita bersatu padu, kita adakan demo, aksi demo damai bersama di Mabes Polri dan Menkumham. Karena apa? Kita ingin negara ini hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan hukum dimainkan oleh institusi itu sendiri. Karena apa? Penegakan hukum akan rusak apabila penegak hukumnya bermain dengan cara keji dia, dengan cara kotor dia. Maka sesuai dengan kesepakatan kita bersama, saudaraku semua, para advokat seluruh Indonesia dan seluruh kalangan netizen, kita nanti adakan aksi demo damai bersama di minggu pertama bulan November. Kita adakan aksi demo itu di Mabes Polri dan Menkumham. Karena apa? Ini harus dibuka seterang-terangnya kasus ini supaya tidak ada korban-korban selanjutnya seperti 7 anak bangsa yang terpenjara gara-gara
ulah kebusukan para penegak hukum itu sendiri. Itu kawan-kawan semua. Jadi apa yang jadi kesepakatan kita nanti kita lakukan, tetap semangat saudara Irwanto dan seluruh advokat Indonesia. Kita berpadu, kita menyatu dalam bentuk adakan aksi demo damai bersama supaya negeri ini memang betul-betul bersih dari mafia hukum. Terima kasih. Polisi hanya untuk bisa membuktikan bahwa benar ada proses yang secara transparan dilakukan. Berbulan-bulan kita bicara tentang peristiwa Cirebon, sebetulnya apa? Kita tidak ingin otoritas penegakan hukum kita, baik itu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polri, dihina-hina dan dicap sebagai kalian busuk semua. Kan kita tidak ingin seperti itu. Kita ini bisa tidur nyenyak kalau malam. Dari rumah saya bisa aman datang ke sini. Antara lain karena kerja apa? Polisi. Tapi kita juga tidak ingin otoritas penegakan hukum kita dikotori oleh personil-personil busuk. Nah, kita itu poinnya. Personil-personil busuk itu yang harus kita minta pertanggungjawabannya. Dan semoga mereka yang kalau memang ada personel busuk ya itu akan kemudian dibersihkan secara baik oleh Mabes Polri sendiri, oleh Polri. 3 hal yang dilakukan dalam kasus Verdi Sambo oleh Mabes Polri luar biasa dalam waktu 1,5 bulan. Singkat sekali waktu itu ya. Pidananya jalan, etiknya jalan, politiknya jalan. Kita saksikan menjelang 20 Oktober udah injury time. Pada lini mana? Mudah-mudahan semuanya ditempuh oleh Polri. Waktu yang bisa menjawab ekspektasi. Dan ditetapkan menjadi tersangka kuasa hukum ya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon, mengharapkan bahwa pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan dugaan ada 3 hal terjadi pelanggaran HAM pada peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 yang lalu, yaitu pertama diduga terjadi adanya penyiksaan ya yang dilakukan pada proses penangkapan mereka dan proses kejadian tahun 2016 lalu bulan Agustus. Yang kedua adalah diduga juga terjadi ada kesewenang-wenangan dari penangkapan terhadap mereka ya. Kemudian tidak adanya pendampingan dari kuasa hukum terhadap mereka selama proses pada Agustus 2016 yang lalu. Ini adalah pelanggaran serius karena ini adalah rekomendasi dari satu lembaga hak asasi manusia Republik Indonesia. Berpikir Kepolisian Republik Indonesia ini harus segera menindaklanjuti. Caranya apa? Menindaklanjutinya adalah menegakkan, mengembalikan apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Apalagi pernyataan serupa sudah disampaikan pada tanggal 22 Juli 2024 yang lalu oleh LPSK. Ada prinsip yang sama ya yang saya tangkap dari pernyataan LPSK dan juga pernyataan Komnas HAM, yaitu sama-sama menduga ada terjadinya penyiksaan yang dilakukan selama proses penyidikan di Agustus 2016 yang lalu, dan mereka menghadapinya dan mereka mengorbankan masa depan mereka juga bukan atas nama Aibtu Rudiana, tapi kami laporkan Bapak Rudiana sebagai pribadi, oleh karena laporan yang diberikan Pak Rudiana saat itu adalah bertindak sebagai warga negara biasa oleh karena memakai formulir laporan B ya. Jadi atas laporan masyarakat 7 terpidana kami akan mohon DD agar diberikan namanya JC, Justice Collaborator. Ya. Saya himbau dengan ini, saya himbau. Ya, kami berikan kesempatan untuk bertobat dan mengakui apa yang terjadi tahun 2016 lalu, baik itu kekhilafan, baik itu kesalahan. Ya, sekali lagi manusia adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya kesalahan. Ya. Selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari keluarga terpidana dan juga kuasa hukum dan penasihat hukum daripada terpidana, saya akan merekomendasikan untuk dilakukan RJ, Restoratif Justice. Dia melihat suatu peristiwa, ada nggak indikasi pelanggaran HAM? Tapi kalau hanya dikatakan tidak diberikan bantuan penasihat hukum, itu
putusan Mahkamah Agung atau surat dari Mahkamah Agung itu sudah diatur, di KUHP juga sudah diatur. Kemudian kalau misalnya ada penyiksaan pidana juga sudah ada. Justru yang kita mau ke depan jangan sampai ini terjadi kembali. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim dan tanpa dilengkapi dengan scientific crime investigation menjadi hukuman seumur hidup. Ini pelanggaran HAM berat. Jadi ada pelanggaran etika profesi, kemudian ada peristiwa pidananya dan pelanggaran HAM berat. Ini jangan dibuat main-main HAM berat. Jadi kalau dianggap pelanggaran HAM-nya hanya tidak didampingi penasihat hukum, itu bukan pelanggaran HAM menurut saya. Jadi yang berat itu seseorang, sekelompok orang direkayasa menjadi seorang tersangka, terpidana 8 tahun tanpa alat bukti, kan sama dengan menjebloskan orang di penjara tanpa ada apa-apa seperti itu. Aris Papua tuh jawab ke saya, Pak, ketika saya konfirmasi, satu, saya bilang Aldi kemungkinan salahnya sekecil loh Pak, karena kenapa? Aris itu bukan hanya Aris yang disebutkan di persidangan, tapi ada Papuanya, Aris Papua, dan yang dikenal dengan Aris Papua adalah Bapak gitu ya. Tapi katanya saya tuh nggak bertugas di Polres Cirebon Kota, saya itu di Polres Sumber, Kabupaten. Ini terkait dengan pemukulan. Ya, penganiayaan. Penganiayaan, penyiksaan. Jadi ditanyakan oleh Mbak Pres kepada Aris Papua langsung, dia mengatakan dia tidak. Dia tidak bertugas di Polres Sumber, di Polres Cirebon Kota. Ya betul sekali kan, kalau pertanyaannya Anda bertugas di Polres Cirebon Kota apa tidak, ya tidak. Tapi persoalannya kan mungkin bukan persoalan bertugas di situ, tapi persoalannya betul nggak keterangan Aldi bahwa Aris Papua melakukan penyiksaan. Kan itu. Katanya kenal Aldi aja nggak Pak katanya? Iya, tapi kan belum menjawab pertanyaan pokok kan. Maksudnya pertanyaannya, Anda menyiksa dia apa tidak? Gitu. Nah kalau Anda menyiksa dia apa tidak, terus jawabannya, saya tidak dinasi di situ. Kan apa ini namanya, jaka sembung ya. Nggak nyambung. Pertanyaannya memukul, jawabannya berdinas. Gitu. Kan jadi jawabannya itu ada beberapa Pak. Tidak kenal Aldi sama sekali, tidak satu circle bahasa anak sekarang Pak, tidak satu circle dengan Ibtu Rudiana, tidak pernah menjadi anak buah Ibtu Rudiana. Jadi ditanyakan kembali ke saya, mana mungkin saya bisa melakukan penganiayaan itu. Itu narasinya Pak Aris. Ya boleh saja dia mengatakan begitu, tapi kan Aldi menunjukkan bukti bahwa saya ini dianiaya di sini, di kaki dan sebagainya. Maka jawabannya harus sama, bahwa saya tidak melakukan hal itu dengan bukti-bukti ya. Jadi kalau sebenarnya gampang, setiap pertanyaan dijawab dengan bukti. Oh saya tidak melakukan pemukulan karena saya pada tahun 2016 ya. Betul. Saya 2016 masih berdinas di Papua. Saya baru pulang ke Jawa 2018 ya, maka tidak kan. Tapi jawabannya waktu itu 2007 sih Pak, sudah balik ke Cirebon. Ya kalau 2007 dengan 2016 itu masuk dia dari segi waktu ya. Tempus delicti masuk. Tinggal locus delictinya, apakah dia berada di Polres Cirebon Kota apa tidak kan? Ya bisa saja berada di situ. Makanya semuanya harus dijawab dengan pembuktian-pembuktian. Tidak dijawab dengan iya apa enggak. Dan saya yakin ini sudah diperiksa oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Hanya belum dipublikasikan. Ya mudah-mudahan antara audit yang dilakukan oleh media dengan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sus Polri ini berbeda. Kalau tim sus Polri kan disertai dengan pembuktian-pembuktian. Ya. Terkait dengan itu Pak, saya sudah wawancara Bu Elsa Pak, dan saya mau konfirmasi ke Bapak karena informasi dari Bu Elsa ternyata sudah 2 kali ada tim yang disebut Bu Elsa kemungkinan berbeda. Jadi yang pemeriksaan pertama sudah diumumkan hasilnya Pak, yang Kadif Humas katakan tidak ditemukan pelanggaran etik. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu 2 bulan lalu ternyata Pak. 2 bulan lalu itu berarti sekarang bulan 8. Sekarang bulan Agustus kan, berarti 2 bulan lalu sekitar 7 atau 8. Oktober, berarti bulan Agustus ya Pak? Ya. Bulan Agustus pemeriksaannya, dan termasuk klien-klien yang tadi yang boleh saya sebutkan, Pak Gugun, Ibtu Rudiana, Anwar, dan lain-lain itu sudah diperiksa. Dan ternyata Pak, kalau menurut Bu Elsa, pemeriksaannya tidak hanya
Ibtu Rudiana dan bawahannya ketika itu di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, tapi juga termasuk di Reserse Polres Cirebon Kota sebagai penyidik dan juga para penyidik di Polda Jabar, Pak, ternyata. Itu Pak informasi terakhir dari Bu Elsa. Ya jelas karena tim itu sudah dibentuk oleh Kapolri dan sudah diumumkan bahwa tim itu tugasnya adalah untuk mengadakan asesmen, ya, asesmen penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada Agustus 2016 sampai dengan 2024 dan terdiri dari reserse, propam, inspektorat pengawasan umum dan lain-lain. Ya maka pemeriksaannya pasti lebih teliti, menyeluruh, dan saya yakin bahwa itu sudah tuntas. Tapi dan, kenapa belum diumumin ya Pak? Nah ini harus ditanya kepada Dip Humas Polri atau kepada Kapolri langsung, ya. Mungkin ada beberapa strategi, ya. Misalnya strateginya kalau diumumkan takutnya mempengaruhi jalannya PK. Tapi mestinya tidak perlu takut, ya, karena dua hal yang berbeda. Yang ini pemeriksaan Polri, yang ini PK. Hakim kan tidak boleh terpengaruh, dia harus independen. Nah misalnya hasil pemeriksaan Polri, oh betul telah terjadi ini, betul ini, betul ini. Kan akan mengangkat citra Polri sendiri. Atau misalnya, oh tidak betul itu, tidak betul, tapi tidak betul itu tidak cukup dengan tidak betul. Tapi tidak betul dengan pembuktiannya begini-begini. Ya kita tunggu aja bagaimana kapan Pak Kapolri akan mengumumkan ini, karena masyarakat seluruh Indonesia selaku pemilik Polri, ya, pemilik Polri menunggu-nunggu hal ini. Menurut Pak Susno sendiri, the right time, waktu yang paling tepat buat Polri mengumumkan hasil pemeriksaan yang ternyata sudah kita ketahui dari Bu Elsa ini sudah 2 kali, itu kapan sih sebenarnya Pak Susno? Ya semua tepat, tergantung pertimbangan. Diumumkan sekarang tepat, karena masyarakat sudah menunggu lama. Diumumkan nanti setelah adanya putusan PK, tepat juga. Nah, tentang yang paling menguntungkan Polri yang mana, itu pertimbangan daripada pimpinan Polri. Saya nggak jadi pimpinan Polri, saya udah jadi rakyat. Kalau saya sebagai rakyat, yang tepat ya secepatnya gitu kan. Termasuk juga bukan hasil asesmen daripada tim sus, hasil dari penyidik. Kan bukankah yang namanya penasihat hukum dari 6 terdakwa waktu itu, tambah penasihat hukum Sudirman, tambah penasihat hukum Saka Tatal, sudah melaporkan ke Baris-Krim Polri tentang kesaksian palsu, penganiayaan, rekayasa perkara, dan lain-lain sebagainya. Kan itu penyidik Baris-Krim. Kita juga belum tahu apa hasilnya. Itu juga satu proses tersendiri yang seharusnya juga tetap diupdate ke publik, ya Pak, informasi dan publik itu. tetap menunggu hal itu.